Saudara-saudara jemaat Jatipon yang mengasihi Allah dan dikasihi oleh Allah dalam Yesus Kristus. Pergantian generasi itu adalah sesuatu yang alamiah, termasuk pergantian pimpinan. Ada pimpinan yang sudah dan akan menyelesaikan tugas karena usianya dia sudah senior, dan ada karena amanat berdasarkan undang-undang. Kitab Ulangan 31 ini dia bicara tentang pidato perpisahan Musa dengan umat Israel, yang juga berisi pembaruan perjanjian Allah dengan Israel. Menjelang kematiannya, Musa mengatur beberapa hal untuk masa depan Israel. Antara lain mengalihkan kepemimpinan kepada Yosua, pesan agar membaca dan menaati Taurat sepenuhnya, dan menyanyikan pembebasan Israel oleh Allah. Dan juga memberkati suku-suku Israel seperti yang dilakukan oleh Yakub menjelang ajalnya, ketika dia memberkati anak-anaknya. Itu dalam Kejadian 49. Saudara-saudara, sekalipun Musa itu nanti tidak masuk promised land, tanah perjanjian, tetapi dia dapat tugas dari Tuhan untuk mempersiapkan umat Israel memasuki tanah Kanaan. Bukan hanya merebutnya dari penduduk asli, tapi umat harus memperlihatkan juga sikap hidup yang bersumber pada pemahaman terhadap hukum Tuhan dan karya Tuhan. Di dalam ayat kedua, aku sudah berumur 120 tahun. Orang Yahudi punya perhitungan. Perhitungan setiap generasi itu 40 tahun. Jadi kalau 120 tahun usia Musa, berarti sudah 3 generasi. Masing-masing 40 tahun. Jadi 120 tahun. Israel berada di Mesir sebagai budak sekitar 10 generasi lebih. Wah, bukan main. Dan bukan main-main. Sampai 430 tahun. Lalu kemudian waktu dia keluar dari Promised Land, dari Mesir, mau menuju ke tanah perjanjian, di padang gurun, dituntun oleh Musa selama kurang lebih 40 tahun. Tuhan sudah tetapkan, walaupun satu generasi Musa sudah pimpin di padang gurun, tetapi dia tidak akan menyeberangi sungai Yordan untuk masuk ke tanah Kanaan bersama bangsa
Israel yang dia pimpin. Musa harus berpisah dengan umat yang dia pimpin karena keputusan Tuhan. Dengan alasan sudah berusia lanjut. 120. Jadi orang usia-usia lanjut itu sudah harus diawasi dengan baik ya. Malah ada dokter-dokter medis bilang, orang yang sudah senior berusia lanjut, jangan biarkan dia di rumah seorang diri. Saya punya bekas anggota jemaat dari Halim. Dia biasanya, istrinya sudah meninggal. Dia tinggal sendiri, anak-anaknya sudah keluar urus sendiri. Tapi anak-anak itu sering bawa makanan buat dia. Lalu mereka gantung di depan pintu. Tapi kali ini setelah mereka bawa makanan ini kok sudah tercium bau makanan dan bau dari dalam. Setelah punya ngecek, dia sudah lewat. Karena dia jatuh di kamar mandi. Langsung meninggal sudah 3 hari. Itulah sebabnya dokter bilang kalau bisa orang yang lansia itu jangan tinggal di rumah sendirian. Harus ada yang ngawasi. Jadi kalau kita bicara tentang Musa yang akan berpisah karena amanat Tuhan, dia sudah berusia 120 tahun, sudah cukup senior juga itu. Saudara-saudara kekasih Kristus, kemudian Musa menyebut kepada umat Israel bahwa nanti yang ganti saya ini Yosua sebagai calon pemimpin baru yang akan menggantikannya, yaitu ganti generasi ya, pemimpin baru itu tidak bisa dilawan, sudah harus, apalagi kalau yang ngatur itu Tuhan. Musa lalu kembali mengingatkan seluruh umat Israel ketika Tuhan memenangkan mereka, itu disebabkan karena mereka melakukan amanat atau perintah Tuhan secara tepat dan bukan karena kehebatan dan kekuatan mereka. Hal-hal ini yang diatur oleh Musa di saat-saat terakhir perjalanan hidupnya, supaya mereka pahami bagaimana yang mereka harus laksanakan di dalam hidup berdasarkan instruksi dari Tuhan. Tuhan selalu menyertai umat. Tidak membiarkan umat sendiri. Hati mereka menjadi kuat, tidak takut terhadap para musuh. Memang tidak boleh takut. Taklukkan rasa takut. Tapi jangan andalkan tenaga sendiri. Tenagamu sendiri tentu lekas lemah. Perlu diperjuangan, senjatamu lengkap. Jadi jangan mengandalkan kebolehan sendiri. Kalau berserah kepada Tuhan itu tidak perlu takut. Kalau Tuhan berpihak kepada kita, siapa lawan kita? Pengharapan kepemimpinan seperti Musa yang menginstruksikan amanat kepada Israel merupakan keharusan. Karena sebagai manusia, Musa juga terbatas.
sering mengalami kegagalan. Tidak 100% bisa berhasil dalam tugas. Namun, Musa tidak memakai kelemahannya sebagai halangan bagi segenap bangsa untuk berjuang dan terus berjuang. Tetapi selalu berharap kepada Tuhan, Sang Pemimpin utama. Saudara-saudara, kalau saudara dan saya terus berserah dan berpegang kepada Tuhan yang ngatur setiap langkah kehidupan kita, seperti yang diajarkan, yang diperlihatkan oleh Musa kepada Israel, kalau ada musuh-musuh yang besar, tidak usah takut. Kita punya Tuhan yang hidup. Tetapi seorang pemimpin baru, jangan lupa berserah kepada Tuhan. Kalau sudah selesai masa tugas seperti Musa, tidak berarti lalu berhenti memperlihatkan sikap iman, pengharapan kepada Tuhan di akhir masa bakti. Tapi terus memperlihatkan gaya hidup rohani yang berkenan kepada Allah. Musa itu tidak menceritakan kemenangan-kemenangan umat dalam berbagai pertempuran melawan musuh karena jasa mereka. Tidak. Melainkan semua keberhasilan dalam perjalanan hidup umat. Dalam pertempuran, dalam perjuangan. Itu adalah karena penampilan dan keterlibatan Tuhan di dalamnya. Benar kalau dikatakan jikalau Tuhan berpihak kepada kita, siapa lawan kita? Tidak ada yang bisa lawan kita. Ini berarti juga saudara-saudara, kalau kita menghadapi perjuangan hidup kita sehari-hari, urus keluarga, menjadi pemimpin keluarga, menjadi pemimpin organisasi, menjadi pemimpin apa saja. Dan pokoknya kita menghadapi semuanya itu sampai memasuki usia senja. Jangan selalu melihat kehebatan diri. Cerita kepada generasi, oh papa dulu begini, mama dulu begini. Jago mama, jangan. Tidak boleh. Manusia itu lemah. Manusia itu rapuh. Dan terbatas. Tapi maukah kita semua dalam pergumulan kita secara jujur mengakui kelemahan kita, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, hilangkan rasa takut kita. Kalau ada ketakutan, taklukkan. Bersama Tuhan kita dapat menaklukkan rasa takut kita apa saja dalam hidup ini. Tapi jalan itu yang benar. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap saat. Jalan sama-sama dengan Yesus, oh beres.
Saya senang mengatur itu, orang-orang Papua punya kata-kata waktu bertugas di sana. Kalau paitua besar di atas tuh atur, biar taputar-taputar kayak apa, sampai ke situ juga. Yang penting yang ngatur jalan hidup kita itu bukan kita. Jangan banggakan kita karena punya kedudukan tinggi, kaya dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya apa yang terjadi? Kita melupakan Tuhan. Nanti kalau sudah gagal, baru ingat Tuhan. Tenagamu sendiri tentu lekas lemah. Semua pergumulan kita, kelemahan kita, serahkan aja kepada Tuhan. Tak perlu takut. Karena bersama Tuhan kita terpelihara. Kita menjadi berani. Dan kita menjadi bersemangat. Semoga firman ini memberikan masukan buat kita. Terutama dalam new generation, pergantian generasi, perginya generasi lama, muncul generasi baru. Dan kita sarankan supaya generasi baru perlu belajar dari kekuatan-kekuatan generasi terdahulu. Dan belajar juga dari kelemahan-kelemahan mereka. Ambil semua itu untuk memperkaya jalan hidup kita. Amin. Saya juga amin.